Piye kabare Besti? Iso pil-pil jagung apa ora iki? Yang namanya hidup ya begini, kadang enak, kadang ya berat. Kalau berat itu jelas mengkis-mengkis. Itulah potret perjalanan hidup yang selalu kita syukuri. Kadang bahagia itu tak harus kaya, karena yang kaya pun belum tentu bahagia. Tetap kandeli niat, kurangi sambat supaya bisa hidup bermanfaat. Nah ini dulur, lagi panen jagung. Ini kalau di pedesaan namanya upil-upil ya. Mungkin Besti kalau upil-upil jelas tangannya melentung. Kalau nggak terbiasa. Ini jagung dari lahan persil. Ini sengaja di rumah diupil-upil sendiri. Terima kasih ya sudah telah berkunjung di channel Andika TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Andika TV. Terima kasih. Andika TV mantap. Aja lali di subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Andika TV. Oke, kesempatan sore ini saya lagi upil-upil jagung. Panen nggak banyak tapi sedikit, tapi ya tetap disyukuri. Alhamdulillah masih diparingi sehat walafiat, itu sudah bahagia ya, karena sebesar harta kita yang kita miliki, tanpa kesehatan tiada artinya. Karena kesehatan itu adalah sesuatu harta yang tidak ternilai. Nah, ini lagi upil-upil jagung. Ya beginilah potret di pedesaan maupun di pedalaman. Kadang kalau kita panen jagung itu ada yang digrantek atau diperontok menggunakan mesin, ada pula dengan yang manual seperti ini. Nah ini kita sediakan bendu untuk mencukili, membuat jalan upil-upil ya. Nah ini loh. Nah ini upil-upil jagung ini kalau nggak biasa jelas tangannya melentung, apalagi Besti ya. Ini biasanya kalau zaman dulu itu sambil nunggu jagung lalu upil-upil jagung ya. Nah ini jagung ini termasuk tanaman petani pedesaan. Ini cuacanya agak kurang panas ya, jadi terhambat untuk pememeian. Jadi kalau tidak cepet-cepet diupili nanti terik ini jagungnya ini, karena cuacanya ekstrim. Kadang pagi itu masih redup, jam 9 baru keluar matahari, baru bersinar, jam 11 sudah hujan. Nah itulah situasi iklim pada musim penghujan. Ini kita upil-upil supaya cepat nanti bisa dijual. Nah ini kalau kita ndak dipeme, ini namanya dipeme ya, jagungnya dipeme nih, biar agak panas karena cuacanya agak redup ya. Harus gimana lagi, suasana di kampung juga seperti ini. Berapa panennya harus kita syukuri. Perlu kita sadari bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sebuah titipan. Jadi tak perlu kita bangga-banggakan. Hidup kita jalani aja. Yang penting kita sudah berusaha bekerja untuk kebutuhan, rezeki sing ngatur ya. Sebesar apapun rezeki kita, kalau kita tidak memiliki rasa syukur, tiada arti. Tetap ada rasa kurang dan kurang dan kurang. Nah ini dulur, ini sengaja
jagungnya disok di atas terpal ya, supaya isis, supaya tidak terik. Ini di rumah saya sendiri. Rumah saya ya seperti ini keadaannya, tapi alhamdulillah tetap saya syukuri. Yang penting kita sehat. Ini ibu bapak lagi masih di persil. Ini baru pulang saya, dan saya sempatkan upil-upil. Dan ini ditaruh di atas terpal supaya kikis, supaya tidak terik ya. Karena kalau habis panen itu, kalau tukep itu jelas terik, jagungnya rusak. Apalagi kalau tidak ada panas. Nah, ini namanya bendo ini. Bendo ini dibuat untuk membuat jalan mencukili ini supaya upil-upilnya lancar jaya. Istilah Jawa ini digawe dalan. Ini bendo legendaris itu. Bendo zaman Gestapo. Masih utuh sampai sekarang. Mungkin kalian yang hidup di kota kangen suasana seperti ini, ataupun yang hidup di kota yang nggak pernah, yang nggak tahu, yang nggak paham yang namanya upil-upil jagung, pasti sebagian juga mengerti. Tapi ada pula sebagian generasi muda sekarang jarang tahu upil-upil jagung itu. Upil-upil jagung ini selain manual ya, ini juga terapi jari ya. Kadang kita itu sampai mendromos, dan jagung ini berat. Kalau satu sak itu kita junjung jelas mengkis-mengkis, beda sama dengan padi. Nah, ini kadang kalau kurang panasnya pada saat dipemi itu upilannya juga alot. Kadang juga ada yang mudah, kadang ada juga yang sulit untuk diupili. Seperti hidup yang kita jalani, ada yang enak, ada yang tidak, harus kita syukuri. Nah, ini kalau setelah diupili ini, yang putih ini namanya janggel. Kalau di sini janggel ya, entah di daerah kalian namanya apa, karena beda daerah itu beda nama. Kalau yang alatnya itu namanya bendo. Ada yang namakan lading. Nah, inilah proses upil-upil ya di suasana pedesaan. Ini biasanya orang pedesaan itu sambil nonton TV sambil upil-upil. Biasanya itu. Ini zaman dulu itu sudah terbiasa seperti ini loh. Nah, seperti ini. Kalau nanti janggelnya itu bisa dibuat untuk diang, bisa dibuat untuk urup-urup, bisa dibuat untuk kas geni ya, kalau kering. Dan biasanya kalau orang zaman dulu kalau punya sapi itu biasanya juga dibuat kutukan ya, seperti bakar-bakaran yang mengeluarkan asap biar tidak ada jenglongnya, tidak ada nyamuknya. Ya, ini bisa terapi jari. Kalau nggak kulina ini ya jelas tangannya bisa melentung. Nah, apalagi tangan-tangannya Besti yang sudah terbiasa dengan kelembutan, tidak pernah kekasaran. Coba dijajal ini upil-upil jagung ini, pasti melentung tangannya. Nah, ini Dor, kita syukuri. Ini sengaja disok di terpal supaya kikis ya, karena tidak ada panas. Cuacanya ekstrim banget di sini. Dikit-dikit hujan, dikit-dikit hujan. Nah, ini suasana rumah saya. Masih alami di pedesaan seperti ini. AC-nya juga masih alami. Angin keluar masuk sepuasnya. Tidak ada penghalang.
Ini berada di Lamongan Selatan, perbatasan antara Jombang ini. Nah ini lor, ini harus kita walik. Ini kadang kita ngupili ada yang gampang, ada pula yang greget nih, kadang ada juga yang bulet ya. Nah ini upilan ini bisa dibuat makanan lor, bisa digoreng, itu dibuat kretisan karo hujan rimis-rimis. Nah, banyak sekali mengolah tanaman jagung ini. Bisa juga dibuat untuk brondong. Brondong itu jagung yang dibledoskan hingga menjadi brondong, bukan brondong anak muda loh ya. Nah ini kadang ada yang hundet. Yang hundet ini biasanya kurang panas. Ada pula ada yang terik, ini karena sumuk proses jagungnya dari terik ini. Nah ini ada yang bulet. Oke, dimanapun Anda berada, paling enggak video ini bisa menghibur bagi teman-teman atau kalian yang hidup di kota, anak rantau yang bekerja di luar negeri, yang ingat masa lalunya yaitu upil-upil jagung, pasti kangen hal-hal seperti ini ya. Ya paling enggak bisa mengobati rasa kangen di zaman tahun 80-an. Biasanya kita kalau di Tegalan itu kalau panen jagung mesti kalau bapak sama ibu kita itu ditunukkan jagung ya. Terus biasanya dipotong jadi dua lalu dipikul. Itu anak-anak di zaman dulu sebelum ada gadget itu sudah senang banget, suasana gembira. Ditunukkan jagung, dipikul. Nah, seperti pikulan itu kecil itu sudah apa ya, tidak cerewet ya anak kecil. Nah ini loh, ini jagungnya. Nah, ini suasana rumahnya semeriwing karena anginnya bebas masuk. Nah ini lor, ini yang contoh yang sudah diupili, jagungnya sudah diupili. Ini kita kalau ada panas kita peme, setelah dipeme baru bisa dijual. Ini upilannya sudah 1 sak. Oke, sekian, terima kasih dulu.